dan Pak Denny atas Terima kasih Bu Rita dan sarannya. Pak Denny. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktunya, langsung ke Ibu Elsa untuk menampilkan penampilannya pada hari ini. Ibu Elsa, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Iswandi. Mohon izin Ibu Juwita dan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya, masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam pembelajaran kita hari ini. Ketua kelasnya Iswandi ya? Ya Bu. Ya, silakan Iswandi dipimpin doanya. Ya Bu, bersedia beri salam pada Ibu Guru. Baiklah. Untuk pertemuan kita pada hari ini teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Swandi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mengecek di sekeliling kalian apakah ada sampah atau misalkan kursinya, mejanya tidak rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sampah di sekitarnya, silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Ya, Bu. Sudah Bu. bersih ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah bersih. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Salmarni ada? Hadir, Bu. Berkat? Bu. Ya, Dwi. Hadirah, Bu. Iya, Iswandi tadi ada ya. Sartika. Hadir, Ibu. Novita. Hadir, Bu. Ezi. Hadir, Ibu. Ritam. Hadir, Bu. Yarisman. Yarisman, Ada? Ibu. Oh iya, Yarisman izin ya. Oke, berarti satu orang ya yang tidak hadir temannya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya nak ya. Silahkan dipimpin oleh Novita. Oke, baik. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah Oke, terima airku. kasih Novita. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian itu memiliki semangat lagi karena berhubung waktunya sudah siang ya. Ibu minta untuk ikuti gerakan Ibu, kalian bisa mengikuti tepuk semangat. Semangat. Oke? Bisa? Oke, Bisa, bisa, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Tidak kedengaran ya, Bu. Oh iya, Ibu lupa. Ya, sudah terdengar ya sekarang? Sudah, Bu. Bu. Ya, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang... Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, tentang Bu. arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelumnya, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Tentang pengertian norma dan macam-macam norma, Bu. Iya, pintar sekali Ezi. Tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Norma itu apa kemarin? Pengertiannya? Siapa yang masih ingat? Bu. Ya, Peraturan Novita? norma itu peraturan yang ada dalam masyarakat, Bu.
Iya, bagus sekali. Macam-macam norma. Siapa yang masih ingat apa saja macam-macam norma? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Dwi. Ada norma sosial, ada norma kesopanan, ada norma hukum, ada norma satu lagi lupa Bu saya, Bu. Norma Iya. kesusilaan, Iya, Norma pintar. agama, Bu. Norma Iya, kesopanan. norma bagus. adat, norma Oke, hukum. berarti masih ingat semua ya tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Iya, Bu. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang pengertian dan norma dan macam-macam norma, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan PowerPoint, silahkan diperhatikan ya, Nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama Ibu harapkan setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, kalian bisa menunjukkan perilaku berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, yang menunjukkan tentang penerapan norma, kemudian menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga, setelah melalui kegiatan kita hari ini, Ibu harapkan nanti setelah Ibu tampilkan sebuah video, ya, video ini berkaitan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu harapkan kalian nanti bisa menganalisis video tersebut dan bisa mengetahui apa sih fungsi aturan dan fungsi norma itu bagi kehidupan kita. Oke, kemudian selanjutnya di sini Ibu harapkan nantinya kalian bisa menguraikan nilai-nilai keadilan. Dan kalian melalui diskusi kelompok, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan nilai-nilai keadilan itu dan fungsi dari norma itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini kita mulai dengan membahas tentang materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat, ya, itu disebut dengan norma salah satunya. Nah, di sini norma ini kita sangat butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini ada gambar ya yang Ibu sajikan. Ini ada sebuah gambar apa di situ anak-anak? Gambar yang pertama ini? Gambar yang pertama itu, ini Bu, tidak menaati tata tertib sekolah, Bu. Ya, bagus, pintar. Yang kedua, ayo siapa yang bisa? Saya, Bu. Bullying, Bu. Bullying. Iya, Sartika, bagus jawabannya. Nah, ini adalah contoh pelanggaran norma yang ada di lingkungan sekolah, ya. Nah, tentu saja ini tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini norma diperlukan untuk kehidupan masyarakat, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari norma. Di situ juga ada dua buah gambar. Gambar yang pertama, coba Iswandi, gambar yang pertama itu ada apa saja tuh situ? Di gambar itu? Ada KPK dan tahanan kayaknya, Bu. Iya, biasanya tentang kasus apa kalau KPK? Korupsi, Bu. Iya, pintar. Untuk Ezi, coba dilihat gambar yang kedua di situ. Gambar tawuran mungkin, Bu. Iya, Demonstrasi, Bu. iya, demonstrasi yang berujung dengan Anarkis. pintar. Nah, di sini ada fungsi norma dalam masyarakat. Yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku, kedua sebagai untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat, yang ketiga sebagai sistem pengendalian sosial. Selanjutnya di sini, nah, negara kita ini adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi adanya norma hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 yang bunyinya yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya di sini Ibu sajikan lagi sebuah gambar. Siapa yang pernah ke sekolah tanpa menggunakan helm? Ritam, Bu. Oh iya, Ritamnya mana Ritam? Enggak, Bu. Pakai helmnya terus, Enggak. Bu.
Kalau pakai helm terus bagus. Kalau begitu ya, ini adalah contoh yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini termasuk ke dalam pelanggaran norma hukum. Ya. Kemudian ada juga di sini nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan ada 3, yaitu keadilan distributif, yang kedua keadilan legal, yang ketiga keadilan komutatif. Ya, di sini ada sebuah gambar lagi yang Ibu sajikan tentang apa? Siapa yang tahu ini gambar siapa? Ferdi Sambo, Bu. Ferdi Sambo. Sambo, Bu. Iya, Ferdi Sambo terkenal ya. Iya, Bu. Iya, terkenalnya karena apa? Siapa yang tahu? Dwi? Dwi gimana? Membunuh, Bu. Dia membunuh, Bu. Iya, ini juga masuk ke dalam pelanggaran norma Hukum. ya. Hukum. Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, sesuai dengan pembagian yang sudah kita sepakati kemarin ya, Nak ya. Kelompok 1 Bu. ada Novita, kelompok 2 ada Ritam, kelompok 3 ada Berkat ya, ketuanya ya, Iya, Ibu Bu. sebutkan ya. Kemudian kelompok 4 ada Novita. Nah, di sini kalian akan menganalisis sebuah video ya yang akan Ibu tampilkan. Kemudian setelah Ibu tampilkan video, Ibu minta kalian untuk menganalisis video tersebut melalui LKPD. Jadi di dalam LKPD nanti kalian akan menuliskan apa saja sih yang ada di dalam video tersebut. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan yang Ibu uraikan di dalam LKPD dan kalian harus berdiskusi. Jadi harus berdiskusi, jangan ada sampai yang tidak ikut berdiskusi ya, Nak ya. Ibu tampilkan videonya. Sebentar ya. Silakan disimak videonya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Tidak ada suaranya? Nggak, Iya, Bu. Bu. Oke, dilihat saja dari gambarnya dulu ya, nanti Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Oke, dari video tadi sudah bisa diamati. Tadi adalah sebuah video tentang salah satu anggota masyarakat yang menerobos lampu merah sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan, Bu. Iya, oke. Sudah bisa ya diamati ya Sudah, Sudah, Bu. Bu. videonya? Iya. Ibu bagikan LKPD-nya, silakan duduk berkelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok setelah selesai mengerjakan LKPD, Ibu minta untuk presentasi ke depan ya per kelompok. Kemudian nanti kelompok lain menyimak serta memberikan tanggapan, boleh berupa pertanyaan ataupun masukan. Ya, Ibu beri waktu sekitar 20 menit ya, Nak ya. Baik, Di Bu. sini kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain, boleh dari internet ya. Kemarin sudah Ibu instruksikan untuk membawa handphone ya, Nak ya, untuk pelajaran kita hari ini. Jangan menggunakan handphonenya di luar pembelajaran kita ya, Nak ya. Oke, silahkan dilihat di situ. Sudah dalam LKPD-nya juga sudah Ibu share link YouTube-nya.
Ini ya langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Oke, sudah selesai mengerjakannya. Udah, Bu. Bu. Ya. Udah, Oke, Bu. kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Boleh perwakilannya atau semua kelompoknya boleh maju ke depan. Ya. Silakan kelompok 1 boleh diwakili. Ezi tadi kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya, silakan Ezi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Baiklah, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari video yang sudah kami analisis bersama anggota yang lainnya, maka kami menyimpulkan bahwa video yang kami tonton tadi itu adalah mengenai video pelanggaran norma, Bu. Karena orang tersebut telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, yaitu menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan. Iya, bagus sekali jawabannya, pintar untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu ya. Oke, kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan untuk kelompok 1? Salmarni ada yang ingin ditanya? Iya, Pak. Yes, Berkat ya? Iya, Bu. Iya, silakan Berkat. Ini untuk kelompok 1 ya, Bu ya. Iya. Untuk kelompok 1, kenapa masyarakat itu cenderung melanggar norma hukum? Silahkan untuk kelompok 1 ditanggapi. Baik, terima kasih, Bu. Menurut pendapat kami, kenapa masyarakat belum menaati peraturan yang berlaku? Mungkin karena belum adanya kesadaran hukum dari dalam diri mereka, Bu. Iya, bagus, pintar sekali ya. Sudah benar, sudah tepat jawabannya. Jadi, pelanggaran norma hukum itu terjadi biasanya itu dikarenakan 2 faktor, yaitu faktor dari diri kita sendiri dan faktor dari luar diri kita sendiri. Nah, faktor dari diri kita sendiri yaitu kurangnya kesadaran kita dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya pada kelompok 1? Oke, Saya, sudah Bu, iya, Ritam, silahkan. untuk kelompok 1 ya. Kita kan belajar tentang HAM. Lalu kenapa dibuat Ritam, ketentuan? kita belajarnya tentang norma, Nak. Oh iya. Oke, baik. Pertanyaannya, untuk kelompok 1, apa yang terjadi dan siapakah yang dirugikan oleh pengendara tadi yang melanggar ataupun menerobos lampu rambu-rambu lalu lintas tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan? Iya, silakan kelompok 1 berikan tanggapannya atas pertanyaan dari Ritam. Baik, Ibu, untuk pertanyaan dari Ritam, ini akan dibantu dijawab oleh anggota kelompok kami yang lain, yaitu Salmarni. Silahkan, Iya, Salmarni, silakan dijawab. Salmarni. Oke, terima kasih ya kepada kawan tadi, kawan kita Rita menanyakan siapa ya yang dirugikan di situ sangat banyak ya. Karena dengan salah satu seorang yang tidak mengikuti tata tertib lalu lintas, maka sangat banyak yang dirugikan ya. Jadi akibat daripada dia yang sudah melanggar tata tertib lalu lintas, jadi sangat banyak yang dirugikan. Mungkin dikarenakan dia memang belum paham tata tertib lalu lintas atau memang normanya yang kurang. Itu aja ya, Ritam ya yang bisa kami bantu. Iya, Salmarni, terima kasih. Bagus sekali ya jawaban Salmarni ya, perwakilan dari kelompok 1. Bisa diterima, Ritam? Bisa, Ibu. Iya, bagus sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang
karena waktu kita sudah hampir habis, kita lanjutkan presentasinya di minggu depan ya, Nak ya. Iya, sebelumnya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin melakukan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini tadi kita sudah melakukan pembelajaran tentang apa, Iswandi? Tentang apa Iswandi tadi yang sudah kita pelajarin, tentang apa saja? Kita belajar tentang norma-norma, Bu. Iya. Ya, bagus. Kemudian arti penting norma ya, Nak ya, dalam mewujudkan keadilan. Jadi norma itu sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan norma juga harus kita terapkan dalam lingkungan kita sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah, rumah. memakai helm pada saat pergi ke sekolah, misalnya diantar orang tua harus pakai helm walaupun jaraknya dekat, ya Naya, karena itu sebagai contoh penerapan norma hukum. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok lainnya atas sajian dari hasil diskusinya tadi. Sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Kemudian di akhir pembelajaran ini Ibu ingin memberikan post-test tentang materi yang sudah kita berikan. Nanti linknya akan Ibu kirimkan melalui grup WA kalian ya, Nak ya. Silahkan boleh dikerjakan di rumah. Ibu tunggu sampai sore ini ya, Nak ya, sampai jam 5 ya, Nak. Oke, Ya, Bu. paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya juga kalian Ibu harapkan membaca materi selanjutnya yang akan kita pelajari di minggu depan. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Iswandi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Iswandi. Selalu semangat ya Naya, untuk mencapai masa depan yang lebih cerah harus semangat belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Iswandi. Langsung ditanggapi Bu Salmarni. Oke Pak, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin Pak Denny sebagai dosen dan Bu Juita sebagai guru pamong sedikit menanggapi hasil kawan kami ini, rekan kami. Good job ya untuk Bu Elsa, luar biasa bagus ya. Menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Dengan penampilan yang mengajarnya juga sudah ceria ya. Juga sudah menggunakan media yang berbasis TIK ya, juga sudah lengkap dengan LKPD-nya ya, kemudian juga sudah berdiskusi kayaknya sudah lengkap ya, juga sudah menggunakan materi yang berbasis TIPEC ya, itu teknologi, pedagogik dan konten teknologi ya, luar biasa, good job, bagus. Ya, kayaknya bagus semua lah menurut saya ya. Oke, terima kasih itu aja Bu Elsa. Saya kembalikan dengan Pak Iswandi. Terima kasih Bu Salmarni. Tanggapannya Ibu Marni ya, itu bagus sekali. Berikutnya langsung saja dengan Bapak dosen dan guru pamong kita untuk menanggapi dari PPT yang disajikan oleh Ibu Elsa. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Denny dan Ibu Juita untuk memberikan masukannya. Oke, baik, terima kasih Pak Iswandi ya. Saya langsung ke Bu Elsa. Jadi sama nih Bu Elsa, saya ikut-ikutan sama Bu Salmarni. Good job katanya. Tapi saya juga tidak bosan-bosan ini ya ditujukan kepada semua bahwa RPP itu sebagai skenario pembelajaran. Sebagai skenario, maka pembelajarannya itu harus berpola. Nah, ketika kita menerapkan PBL, pembelajaran berbasis masalah,
maka betul skenario pembelajaran itu harus berbasis masalah. Ya, tadi Bu Elsa sudah menunjukkan dengan materi norma, kemudian dengan tayangan video, dengan tayangan media yang ditayangkan tadi, anak-anak diminta untuk menyebutkan beberapa pelanggaran norma. Nah, ketika Bu Elsa menantang siswa apa saja pelanggaran norma yang pernah mereka alami, maka itu pembelajarannya sudah memenuhi unsur kontekstual. Berarti Bu Elsa mengkaitkan materi dengan kehidupan keseharian siswa. Nah, namun di sini saya ingin menambahkan, ya, baik untuk Pak Berkat tadi ya, dan juga dari Bu Novita serta Bu Elsa ini. Jadi saya memberi masukannya secara bertahap. Ketika skenario pembelajaran itu sudah berbasis masalah, anak diminta untuk bekerja memecahkan masalah. Upayakan masalahnya adalah masalah-masalah yang kontekstual, ya, yang menyangkut kehidupan keseharian siswa. Kemudian ketika mereka memecahkan masalah, jangan lupa Bu, mereka bekerja di dalam kelompok memecahkan masalah harus, nah sekali lagi ya, harus berbasis data atau informasi yang aktual. Nah, data dan informasi ini mereka peroleh dalam kerja kelompok, baik dia memperoleh informasi dari berbagai macam sumber media, seperti buku, koran, media sosial, media yang lainnya, ya, termasuk juga memanfaatkan IT, informasi teknologi, dari internet, dan juga mungkin dari HP-nya sendiri. Semua informasi dan data itu menjadi dasar mereka untuk menjawab atau memecahkan masalah. Jadi mereka memecahkan masalah berbasis data atau informasi. Artinya mereka belajar gitu loh, memecahkan masalah gitu ya. Tidak hanya sekedar mengarang gitu ya. Nah, tapi betul-betul masalah itu dipecahkan berbasis data. Nah, seperti tadi Bu Elsa. Contohnya ya, norma itu kaidah. Kalau kaidah itu dilanggar, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, kekacauan. Misalkan tadi soal berlalu lintas. Nah, ketika kita terapkan ini di Kota Medan, bagaimana lalu lintas di Kota Medan? Nah, kita nggak usah udah tahu lah bagaimana lalu lintas di Kota Medan ya. Ada yang buta warna, ada yang buta rasa, ya buta peraturan, ya serba buta lah itu. Ya, yang merah jadi hijau, yang hijau jadi merah, gitu ya. Tapi apa akibatnya kalau norma itu dilanggar? Maka akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, kemukakan Bu Elsa masalah-masalah nyata itu. Misalkan dengan data. Pelanggaran di Kota Medan, data menunjukkan ya anak sekolah meninggal sekian persen, cacat sekian persen akibat dari pelanggaran norma. Nah, kalau misalkan ternyata, misalkan ini datanya menunjukkan bahwa ya, datanya menunjukkan, misalkan Bu Elsa ya, sekian persen anak sekolah SD, misalkan ini yang contoh saja, di Kota Medan jumlahnya sekian persen telah meninggal sia-sia akibat perbuatan dari manusia yang melanggar norma. Sekian orang cacat, bagaimana dampaknya untuk masa depannya? Hilang masa depan mereka akibat dari orang yang tidak mengindahkan norma. Nah, jadi data itu mungkin bisa menggugah gitu ya kepada anak-anak kita agar mereka bisa merubah ya cara dalam mematuhi norma, termasuk cara berlalu lintas tadi, sehingga kesadaran itu muncul dari kesadaran dirinya. Oh iya ya, norma itu penting. Buktinya tadi data yang ditampilkan oleh kawan-kawan atau data yang ditampilkan oleh Bu Elsa ya membuat mereka sadar bahwa pelanggaran norma itu berakibat fatal. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itulah Bapak Ibu, saya menekankan pembelajaran itu berbasis masalah, kontekstual, dan pemecahan masalahnya diajak siswa itu belajar untuk memecahkan masalah dengan berbasis data atau informasi. Nah, ini jadi banyak manfaatnya selain pembelajaran itu menjadi hots, ya dengan sendirinya menjadi hots gitu ya. Mengajak anak berpikir kritis dan analitis, ya, dan yang terpenting kebermanfaatannya bagi siswa. Mereka belajar itu nyata. Ternyata belajar norma dari Bu Elsa tidak lagi norma adalah, gitu ya. Norma kesopanan adalah, norma Novita adalah, nggak gitu lagi kan? Nggak adalah lagi atau dalam artinya buat saya itu apa? Verbalistik gitu, pembelajaran tingkat rendah.
tapi menjadi sebuah pembelajaran yang nyata. Norma yang diberikan oleh Bu Elsa itu nyata, memberi kebermanfaatan bagi siswa. Saya rasa itu masukan dari saya, Pak Iswandi. Saya rasa tidak hanya Bu Elsa, tapi juga tadi untuk Pak Berkat dan juga Bu Novita. Mungkin juga untuk yang lain. Ya, saya kembalikan, Pak. Terima kasih Pak Denny. Langsung saja Ibu Juwita untuk memberikan masukan terhadap Ibu Elsa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya Pak Iswandi, terima kasih. Ya izin Pak Denny. Mungkin perlu yang kalau saya katakan Bu Elsa sudah baik, sudah cukup baik. Dalam arti kata, saya sudah melihat dari awal sintaks-sintaks yang Ibu lakukan. Kemudian adanya pembelajaran yang dikatakan tadi teknologinya, gitu, adanya video, ya Bu. Saya rasa secara keseluruhan sudah baik, kayak dibilang Bu Salman, good job. Hingga Pak Denny juga mengikuti good job juga. Saya yakin itu sama dengan pemikiran Pak Denny dengan Bu Salman. Hanya saja mungkin ada masukan yang ingin saya berikan ke Bu Elsa. Tadi saya melihat coba di LKPD-nya gitu. Saya kan ini berbasis ya katakan ini modelnya apa Ibu? PBL ya? PBL Ibu. Iya, PBL. Nah, jadi mungkin kalau di dalam PBL kalau Ibu hanya menyuruh, kalau Ibu hanya menyuruh anak-anak itu menganalisis dari video, mungkin belum begitu jelas kelihatan PBL-nya. Mungkin akan lebih baik seperti tadi yang disarankan oleh Pak Denny. Ya, dari situ Ibu merumuskan akhirnya bisa berbasis data atau mungkin hal yang lain yang bisa merumuskan bahwa atau merangsang bahwa anak itu bagaimana memecahkan sesuatu permasalahan. Karena kan kita berbasisnya PBL tadi. Kemudian kan di situ LKPD tadi saya coba melihat sekilas bahwa akan kalau saya lebih menyarankan mungkin LKPD itu lebih ringkas agar lebih mudah untuk dimengerti gitu Bu. Karena tadi Ibu banyak sekali penjabaran yang saya lihat di situ. Ada yang beberapa kalau menurut saya ada sebenarnya poin-poin yang belum nggak perlu dipakai begitu. Jadi saran saya hanya itu saja Bu. Jadi menurut saya mungkin akan lebih baik karena video yang Ibu berikan tadi belum saya lihat di situ kejelasan PBL yang katakanlah model PBL yang memang Ibu gunakan, karena saya melihat masih menekankan kepada menganalisanya saja yang saya lihat. Ibu mungkin bisa saran Pak Denny tadi bisa lebih dipahami. Saya itu aja. Terima kasih Bu Elsa. Saya kembalikan ke Pak Iswandi. Terima kasih masukannya Ibu Juwita dan Pak Denny.